Hai semuanya, ketemu lagi sama saya di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngajak semuanya culik satu lagi city leader dari Jogja, khususnya area Wates. Siapa dia? Dia adalah Mbak Drika. Nah, kali ini saya juga selain ingin mendengar cerita dari Mbak Drika, bagaimana dia dari yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi sekarang dia bisa menjadi top seller dengan penjualan yang keren. Ya, kita akan tanya sama Mbak Drika apa saja tipsnya, bagaimana caranya supaya dia bisa dapat penjualan yang banyak di Lazada. Oke, yuk kita temui Mbak Drika sekarang. Nah, sekarang kita di sini sudah sama Mbak Drika. Kita langsung tanya aja yuk, bagaimana tipsnya dari beliau supaya bisa jadi top seller di Lazada. Oke? Halo Mbak Drika, salam dulu buat teman-teman di rumah. Halo semua teman-teman. Nah, di sini saya sengaja ngajak Mbak Drika untuk sharing bagaimana tipsnya supaya jadi top seller di Lazada. Mbak Drika, sebelum kita ngomongin tipsnya dulu, saya mau ngajak Mbak Drika, mau minta Mbak Drika cerita dulu lah latar belakangnya Mbak Drika mulai jualan di Lazada seperti apa sih gitu loh. Iya. Mulai kapan joinnya di Lazada? Saya join di Lazada itu dulu diajakin sama Ko Deddy. Oh, saya yang ngajakin. Saya join Lazada itu tahun 2017 kok. Ya. Bulan September tanggal 27 waktu itu. 27 September 2017. Masih inget? Hebat. Pertemuan pertama dengan Ko Deddy. Cile. Langsung join waktu itu, langsung join Lazada. Langsung buka akun di Lazada. Langsung buka akun di Lazada. Enggak pikir-pikir lagi kan? Enggak pikir-pikir lagi. Langsung buka akun, langsung daftar, langsung upload, langsung jualan. Waktu itu soalnya baru pecah telur nggak? Tunggu dulu kok. Waktu itu kenapa saya join? Karena waktu itu Ko Deddy ngebawain temanya Lazada yang dia tidak memperlakukan lagi sistem 500.000 deposit. Iya, 500.000 deposit. itu udah lama banget. Iya. Saya tertarik karena itu. Kemudian udah 4 bulan nggak pecah telur kok. Saya Jadi kejar Ko Deddy sejak waktu itu. 27 September 27 September 4 bulan kemudian Tahun 27 September tahun itu udah join sudah join sampai 4 bulan nggak pecah telur. nggak pecah telur Mesakemen banget. Iya. Aduh. Waktu itu Terus saya kejar-kejar Ko Deddy kemana saya kejar. Ada pengejar rahasia ini Denny. Nah, terus. Malu tapi karena butuh banget ya udah. Saya waktu itu Ko Deddy di mana saya tetap ngajar. Terus waktu itu Kalau ini saya mau flashback sedikit. Jadi sebelum jualan di online di Lazada sudah jualan di mana aja? belum pernah kok, saya nggak percaya online. Berarti selama ini belum jualan di online, belum? Goib itu. Kalau offline? Offline iya, saya punya toko offline. Ada toko offline. Ada toko offline. Bagaimana penjualannya? Apakah bagus? Toko offline itu saya sudah nyaman gitu aja lah. Saya sudah nyaman. Tapi hasilnya 5 tahun sebetulnya nyaman. belum begitu sesuai harapannya. Maksimal. Kemudian karena suami saya kan juga jauh kerja di luar kota, jadi susah sebenarnya kehidupan suami istri. Tapi kalau suami dan istrinya itu jauh berjauhan gitu loh. Tapi sekarang suami sudah ikut. Iya. Jadi ceritanya sudah gini, di rumah kenapa? ini ceritanya. Gara-gara bisnis online. Iya, gara-gara online. Gara-gara online, suami istri yang jaraknya jauh sekarang bergabung membentuk suatu sinergi bisnis yang bipolar. Oke, sekarang dilanjut. Kenapa suami saya bisa resign? Itu karena Lazada. Karena Lazada. Waduh, ini di sebetulnya Lazada resignnya positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif. Negatifnya karena menambah pengangguran. Menambah pengangguran. Tapi penghasilannya naik sebenarnya. Tapi dari sisi penghasilan naik. Naik. Gara-gara online. Iya. Wah, kece ya toh. Berarti Lazada itu bisa memberikan penghasilan sebetulnya. Iya. Dan penghasilannya itu real, nyata. Real, nyata, dan itu 3 kali lipat dari penghasilan toko offline saya. Hasil Lazada 3 kali lipat dari toko offline. Iya. Padahal nggak sewa tempat. Nggak sewa tempat, nggak gaji karyawan. Kalau toko itu kan kita harus display, kita harus invest di sesuatu yang cantik-cantik, kayak misalkan buat convenience pelanggan kan kita harus pasang AC, listrik juga tinggi ya kan? Biayanya tinggi. Iya, sangat-sangat tinggi. Sekarang dengan jualan di Lazada hasilnya keuntungannya 3 kali lipat dari toko offline. Dengan fixed cost yang lebih rendah. Karena Cost yang lebih rendah, wah luar biasa sekali. Terus
pengalaman paling berkesan selama jualan di Lazada? Pengalaman paling berkesan itu pas kemarin Harbolnas itu ya itu bagus banget, dan Chinese New Year itu ada beberapa orang yang bilang nggak bagus, tapi buat saya itu mendongkrak sangat tinggi banget. Penjualan tertinggi selama di Lazada dalam satu hari berapa? Dalam satu hari masih belum banyak sih kok, tapi kalau dibandingin dengan pencapaian saya yang pertama kali, saya itu satu minggu itu 3 order, itu pun seminggu 3 order. Iya, itu alhamdulillah, itu udah wow. Bisa makan nggak ya? Seminggu 3 order. Bisa makan nggak ya? Oke. Sekarang berapa nih sekarang? Sekarang kalau satu hari itu 15 juta. Udah lumayan lah, 15 juta. Ya. Omsetnya 15 juta? Dan itu bersih 35% sampai 40% lumayan lah. 40%, 15 juta kali 40% profit 6 juta. Itu gaji saya sebulan waktu kerja di bank. Ini cuma sehari. Seneng banget tuh kerja di Lazada tuh. Itu setiap harinya segitu atau cuma pas lagi campaign besar? Pas lagi campaign besar. Kalau average setiap hari? Kira-kira omset berapa? Minimal banget dapat 2,8 juta. Minimal 2,8 juta sampai 3 jutaan, berarti sebulan kurang lebih 100 juta. 125 juta sebulan dengan 30% aja lah, berarti sudah 30, hampir 40 juta profit sebulan. 40 juta pengen saya seneng soalnya kalau sama Mbak Drika, katanya berkat saya, jadi kalau lagi jalan-jalan sama dia ditraktir makan, kok makan sepuasnya saya bayarin loh. Kalau saya ke restoran pilih makan sekenyang-kenyangnya, dia yang bayarin. Oke. Itu tadi kembali ke situ. Sekarang bisa nggak Mbak Drika bagi-bagi tips ke penonton di rumah, gimana sih caranya supaya di Lazada itu bisa dapet 40 juta sebulan profit, bukan omset ya, profit 40 juta sebulan itu gimana? Ini aku gemes ya, 40 juta tuh sebulan, gemes aku ya. Bisa nggak coba? Marah ini aku, gemes ini. Ayo. Yang jelas itu ikutin semua fitur-fitur yang ada di Lazada, itu harus diikutin. Mungkin sepele ya, chat itu sebisa mungkin begitu chat masuk kita langsung bales. Chat masuk langsung bales. Kalau misalkan ada orang tanya, itu kan masalah chat, fitur-fitur, chat, voucher, feed dan lain-lain itu kan memang disediain sama Lazada. Iya betul. Seller lain juga pakai. Iya betul. Cuma mereka memperlakukan chat itu beda-beda. Dan itu yang membedakan kita sukses atau enggaknya. Jadi sebetulnya fiturnya sama, hasil bisa beda. Bisa beda. Yang bisa membedakannya apa coba? Chat. Chatnya kok bisa berbeda tuh kenapa? Chatnya bisa berbeda kenapa? Chat saat pelanggan tanya, biasanya kalau pelanggan tanya masuk ready nggak Gan? Ya. Kalau orang lain biasanya paling ready dong. Udah tahu tuh di papan di toko ya ready. Udah tahu tanya, stok ya pasti ada ya toh. Nah, beda. Siapa yang ngajarin tuh? Lalu bedanya apa? Bedanya saat ada pelanggan datang ke toko kita tanya, Gan, ini ready nggak? Oh, kalau misalkan ready, bilang ready. Ready sis, ready kak, ready. Dan ada barang ini juga loh kak, ini cocok. Misalkan dia tanya gamis ini ready nggak? Ready gak? Ready kan? Ready kak? Oh iya, kita juga ada produk lain loh. Kita ada legging, terus kita kirim deh itu foto produknya, kan ada tuh fitur produk. Cross-selling ini. Iya, cross-selling. Tujuannya supaya dia bisa beli lebih dari satu produk. Iya, betul. Gitu. Yang penting lebih cepat balasnya, lebih bagus. Kalau penggunaan voucher mungkin gimana? Kalau yang lain juga pasang voucher, kenapa vouchernya Mbak Drika bisa menonjol dibanding kompetitor? Karena kita selalu analisa voucher itu perform atau enggak. Kalau enggak perform jangan dipakai lagi. Kalau perform kita bikin banyak. Kalau biasanya voucher cuma dipajang aja di toko gitu? Enggak, saya lebih suka jemput bola. Jemput bola nih, bolanya yang gimana coba? Jemput bolanya itu kalau misalkan toko kita yang di Lazada itu udah ada 1000 follower, kan kita bisa nge-blast voucher kok. Nah, kita setiap hari dijatah 100
100 bisa kirim message 100 ke follower kita. Iya, kalau yang saya dikirim apa nih biasanya? Voucher. Voucher. Iya, saya ganti-ganti setiap hari. Kasih tahu kalau kita ada voucher gitu ke Iya, customer betul. kita. Oh, Iya, betul. makanya kalau yang lain cuma biasanya kalau saya itu cuma pajang aja gak ada apa-apain, ternyata gitu. Iya. Tuh dengerin, pakai tipsnya. Jadi kalau punya voucher, punya follower, nggak cuma pajangan doang, tapi di blast pakai chat ke customer. Jadi customer tahu, lagi ada voucher, dia belanja, gitu ya Mbak ya. Betul. Dan kalau misalkan kita udah ngebahas voucher kan chatnya itu kebuka. Jadi begitu kita kirim voucher, chat itu kebuka, kita bisa kirim message lain. Kalau misalkan ada produk baru, kita bisa langsung kirim juga. Jadi kita Berarti chat. sebetulnya intinya kekuatan utama kita selain kita bikin voucher, campaign dan lain-lain, chat jangan ketinggalan. Gitu kan Mbak? Chatnya jangan ketinggalan. Karena chat itu adalah bagaimana komunikasi kita kepada customer kita. Nah, oke, kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Drika pengen kasih closing statement nggak buat teman-teman di rumah, mungkin saran-saran atau mungkin apalah masukan-masukan buat teman-teman yang mungkin masih galau jualan di Lazada baru order sehari 1, 2 ya cuma segitulah. Mungkin Mbak Drika mungkin bisa kasih masukan lah buat teman-teman. Iya, gimana? Satu aja sih sebenarnya. Cuma satu. Nggak dua nih. Cuma satu dan itu krusial banget. Kenapa? Karena kita harus terbuka, kita harus mau tetap belajar, mendengarkan. Karena orang yang sukses itu nggak bakalan dia sukses sendiri tanpa seorang guru. Dan biasanya seorang guru. Iya, seorang guru. Saya. Kenapa saya bisa sukses? Karena saya nggak bisa memungkiri juga. Pasti karena Ko Deddy, beliau juga banyak ngarahin saya. Jadi malu saya. Makasih lagi ya Allah, makasih sekali lagi. Dan jangan lupa juga kekuatan di komunitas. Iya. Ya komunitasnya kita kalau di Lazada Club Iya, atau di yang Lazada lain-lain, Club atau yang lain. dimanapun kalau komunitas itu digunakan untuk sharing-sharing, belajar, menimba ilmu, menambah relasi. Betul. Oke. Kadang ketemu supplier juga di komunitas loh, Bu. Begitu. Iya. Wah. Jadi makanya komunitas jangan ditinggalkan. Oke, gitu Mbak Betul. Drika. Iya. Oke, terima kasih sekali, dan ini kita dapat ilmu lumayan loh dari Mbak Drika tentang bagaimana kita meningkatkan penjualan di toko kita. Dipraktekin di rumah, jamin pasti naik. Kalau nggak naik, komplain sama Mbak Drika, ya. Marahin dia, bohong berarti kalau sampai sudah dipraktekkan ilmunya nggak naik, terlalu. Iya. Pasti naik. Kalau naik, besok traktir saya. Jangan dia, saya aja yang ditraktir ya. Oke, itu aja dari saya dan Mbak Drika. Kalau kamu masih penasaran, kamu bisa klik komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kamu suka dengan videonya, klik subscribe, like, dan share ke sosmed kamu masing-masing supaya banyak teman-teman juga yang terbantu dengan adanya video ini. Oke? Itu aja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.